Abang. Hercules bernama lengkap Rosario de Marshall dan lebih dikenal dengan sebutan Hercules, lahir 27 Mei 1968, adalah seorang gangster dan broker politik asal Indonesia. Hercules adalah seorang portir untuk TNI Angkatan Darat pada masa integrasi Timur Timur. Saat pindah ke Jakarta, ia mendirikan kelompok preman, tepatnya di kawasan Tanah Abang. Ia mengatur dunia bawah tanah kejahatan Jakarta pada 1990-an. Saat ini, Hercules menyandang status selebritas sebagai gangster terdepan. Terkadang muncul pada acara TV serta majalah tabloid. Ia juga dikenal karena hubungan politiknya dengan Capres tahun 2014 dan 2019, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Rosario de Marshall kehilangan satu tangannya saat berusia 12 tahun pasca serangan di Ainero pada tahun 1978 yang juga menewaskan orang tuanya. Kemudian Zaki Anwar Makarim merekrutnya sebagai tenaga bantuan operasional atau TBO dan membawanya ke Jakarta bersama puluhan pemuda Timor Timur lainnya untuk tinggal bersama. Saat ini Hercules aktif di organisasi masyarakat dan keagamaan. Dia senang membantu santunan yatim piatu. Saat menjadi preman, Hercules terkenal sebagai penguasa Tanah Abang. Kenapa Tanah Abang? Ya, karena Tanah Abang sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para preman. Sejak pemerintah angkat tangan dalam pengurusan pasar yang mulai tak terkendali dan juga semrawut, saat itulah preman dari berbagai etnis dan wilayah masuk untuk bantu menata Tanah Abang. Kelompok preman memperoleh banyak uang atas jasa keamanan, parkir, dan kebersihan dari para pedagang. Tak jarang, para preman tersebut juga kadang melakukan kekerasan demi mendapatkan uang. Hercules dan kelompoknya sudah malang melintang di kawasan Tanah Abang sejak 1980-an. Pria berambut ikal ini seringkali lolos dari maut. Ia disegani sebagai orang hebat karena keberaniannya yang besar. Dalam acara Kick Andy tahun 2007, Hercules mengaku pernah dibacok sebanyak 16 kali. Meski begitu, ia tetap selamat. Separuh dari tangan kanan Hercules, yakni dari bagian siku ke bawah, menggunakan tangan palsu. Bahkan bukan hanya tangannya saja yang palsu, salah satu bola matanya juga buatan manusia. Karena dulu Hercules pernah ditembak di bagian mata dan pelurunya pun tembus ke belakang kepala. Karena rentetan kejadian tersebut, Hercules dijuluki sebagai sosok preman yang tidak bisa mati. Sebelum hidup di Jakarta, Hercules tinggal di Timur Timur. Di sana, ia banyak bekerja sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer TNI. Ia terbang ke Jakarta untuk menyembuhkan luka di tangannya. Saat itu, Hercules dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tangan yang terluka tersebut ternyata harus diamputasi. Merasa tidak tahan dirawat di RS, Hercules akhirnya kabur dan hidup menjadi gelandangan di Tanah Abang. Kata Hercules, "Saya mau mandiri. Tiba di Tanah Abang, saya tinggal di kolong jembatan." Ucapnya dikutip dari buku Kick Andy, kumpulan kisah inspiratif. Kehidupan preman pun dimulai. Hercules awalnya tidak disegani dan sering dilawan oleh preman lain. Karena hal itulah, ia selalu membawa golok panjang. Ya, daripada dibunuh, lebih baik saya bunuh duluan, kata Hercules. Bahkan waktu itu, setiap malam saya tidur dengan golok selalu siap di tangan. Kondisi waktu itu sangat rawan, lengah sedikit lawan akan menyerang, kata Hercules. Hercules yang pernah divonis 8 bulan penjara dalam kasus penyerobotan lahan mencoba untuk menata hidupnya sekeluar dari penjara. Di antara bisnis yang ia jalani adalah bisnis perikanan di Muara Baru, Jakarta Utara. Hercules kini telah berubah menjadi lebih baik dan makin disegani oleh banyak orang. Ia bahkan sempat dipuji oleh seorang purnawirawan perwira tinggi Polri, Irjen Pol Ike Edwin. Luar biasa ya Hercules, ternyata makin tua makin bermanfaat, makin tua makin disayang orang lain, makin dilihat dan makin dicari orang, ungkap Ike. Kalau kita kembali ke masa-masa kekuasaan Hercules, ternyata
dulu dia pernah dikalahkan oleh seorang jawara Betawi. Nama asli jawara itu adalah Bapak Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing, salah seorang jawara yang paling disegani di Tanah Abang. Julukan lain yang paling terkenal bagi Ucu Kambing adalah Panglima Perang Betawi. Namanya beken setelah memukul mundur kelompok Hercules yang pernah menguasai wilayah hitam Tanah Abang. Namun Ucu tidak mau disebut preman. Saat ini Ucu Kambing dikenal sebagai jawara sekaligus tokoh Betawi yang sempat menguasai Tanah Abang. Bahkan saking tersohornya, dia sampai dapat julukan sebagai Panglima Perang Betawi Tanah Abang. Tak disangka, Ucu dulu pernah perebutan kekuasaan dengan para preman Tanah Abang termasuk Hercules. Hingga akhirnya Tanah Abang pun dapat dikuasai. Belum lama ini, Ucu Kambing menceritakan pengalamannya saat menjadi penguasa Tanah Abang. Sebelum terjadi perebutan kekuasaan antar kelompok di Tanah Abang, Ucu Kambing sudah memiliki peranan penting. Ia bersama pemuda lainnya berhasil membebaskan kawasan Tanah Abang dari peluru nyasar. Ucu Kambing dan kawanannya memang sudah lama menjaga Tanah Abang. Tepatnya setelah berlangsung peristiwa 30 September 1965 yang menewaskan sederet nama Jenderal TNI Angkatan Darat. Pada tahun 1998, Indonesia sempat dilanda krisis moneter. Kerusuhan pun terjadi di mana-mana, khususnya di ibu kota DKI Jakarta. Namun saat itu, Tanah Abang adalah salah satu kawasan yang sama sekali tak tersentuh kerusuhan. Hal ini berkat Ucu Kambing dan para rekannya yang menjaga pintu-pintu Tanah Abang. Ucu juga mengaku meski ia sudah melakukan penjagaan ketat serta berhasil membebaskan kawasan Tanah Abang dari kerusuhan, dia sama sekali tidak mendapat apresiasi dalam bentuk apapun. Kata Ucu begini, di mana-mana terjadi kerusuhan, cuma alhamdulillah di Tanah Abang doang enggak. Kita jaga, kita kasih benteng sama anak-anak, tapi nggak dapat apa-apa tuh, lanjut dia. Ucu Kambing juga pernah mengalahkan pasukan Hercules. Ia berhasil menyingkirkan Hercules dari Tanah Abang. Setelah itu, ia mendirikan Ikatan Keluarga Besar Betawi Tanah Abang atau disingkat IKBT. Ikatan ini dipercaya sebagai pengolah jasa keamanan di Tanah Abang sampai ujung Jakarta Barat. Bahkan Ucu juga sempat menggadang pasukan berani mati yang akan datang ke Jakarta menjelang pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001. Namun kala itu Gus Dur mencegahnya dan kerusuhan pun tidak terjadi. Ucu Kambing berani menjamin selama dirinya menguasai Tanah Abang, maka Tanah Abang akan bebas dari premanisme. Ucu mengatakan jika ditemukan preman akan segera dipanggil untuk melakukan pembinaan, bukan dimusuhi. Begitulah kisah Ucu Kambing yang berhasil menumpas kekuasaan Hercules di Tanah Abang.